Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Novia Rahma Akbaria, NIM 110 dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunajaya Madura. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang komoditas padi, di mana materi ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Agribisnis Pangan dan Non-Pangan. Berikut ini videonya tentang penjelasan komoditas padi. Komoditas padi. Pokok bahasan yang akan saya bahas di sini adalah potensi, kondisi existing, regulasi dan kebijakan, permasalahan, dan studi kasus. Komoditas padi menjadi sangat penting di Indonesia karena merupakan bahan makanan pokok di Indonesia. Potensi komoditas padi di Indonesia. Seiring bertambahnya penduduk di Indonesia, produksi padi pun juga meningkat. Menurut data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, sepanjang tahun 2014 hingga 2018, produksi padi tidak pernah mengalami penurunan. Pada tahun 2017, terdapat 5 provinsi dengan jumlah produksi padi tertinggi. Kelima provinsi tersebut diantaranya Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Tidak hanya dari segi produksi saja, komoditas padi ini terus mengalami peningkatan, melainkan dari segi luas panen juga mengalami peningkatan. Berdasarkan data dari BPS, dari tahun 2014 hingga 2018 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2014, luas panen padi seluas 3,7 juta hektar dan meningkat di tahun 2018 hingga 15,9 juta hektar. Upaya pengembangan potensi lahan perlu mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, aspek investasi yang mungkin mahal. 2. Kelanggengan fungsi dari lahan pertanian yang baru dibuka. Kemudian aspek ketersediaan tenaga kerja untuk pertanian dan dampak lingkungan atau perubahan ekosistem, degradasi lingkungan. Untuk meningkatkan produksi beras agar status swasembada kembali dapat diraih, pemerintah telah mencanangkan 4 strategi, yakni perbaikan mutu benih dengan menggenjot penggunaan padi hibrida, perbaikan sarana irigasi, sosialisasi teknologi dan pendidikan bagi petani, dan penyaluran inovasi baru ke lapangan. Kondisi komoditas padi di Indonesia. Produksi padi terus dipacu untuk memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat. Namun demikian, segala upaya untuk meningkatkan produksi selalu mendapat gangguan, antara lain berupa kekeringan, banjir, serangan hama, dan penyakit. Penggunaan pupuk secara rasional dan berimbang merupakan faktor kunci dalam peningkatan produksi padi. Jumlah penduduk Indonesia 262 juta jiwa dengan laju pertumbuhan 1,27% per tahun. Apabila konsumen beras per kapita tetap 134 kg per tahun, maka kebutuhan beras pada tahun 2020 mencapai 35,1 juta ton atau setara dengan 65,9 juta ton gabah kering giling. Nah, jika produksi padi ini tidak meningkat, berarti pada tahun 2020 akan terjadi kekurangan beras sebanyak 4,5 juta ton atau setara dengan 8,5 juta ton gabah kering giling. Regulasi dan kebijakan. Secara umum, peningkatan produksi beras merupakan komitmen nasional yang mesti didukung secara patriotik oleh seluruh eksponen bangsa. Dengan komitmen yang begitu besar, maka kebijakan produksi beras dapat dilakukan secara besar-besaran. Kebijakan tersebut antara lain pembangunan lahan dan irigasi, inovasi teknologi dan intensifikasi usaha tani, penyediaan sarana produksi, dan pemberian insentif, sehingga pemerintah melakukan regulasi diantaranya pembangunan lahan dan irigasi, inovasi teknologi dan intensifikasi usaha tani, penyediaan sarana produksi, dan pemberian insentif.
Permasalahan komoditas padi di Indonesia. Produksi padi di masa yang akan datang diperkirakan akan terus dipengaruhi oleh ketidakpastian iklim. Variabilitas iklim yang menyebabkan terjadinya kekeringan dan banjir akan terus merupakan ancaman bagi usaha tani padi. Oleh karena itu, upaya antisipatif diperlukan untuk membantu petani membuat keputusan yang tepat seperti diversifikasi tanaman dan penyusunan jadwal tanam yang responsif. Permasalahan komoditas padi dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya variabilitas iklim, degradasi lahan, ketersediaan air, dan global warming. Nah, studi kasus yang saya ambil di sini yaitu analisis pemasaran komoditas padi. Studi kasus di Desa Celumprit, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Berdasarkan temuan lapang dan analisis, diperoleh hasil penelitian bahwa harga jual komoditas padi di tingkat petani produsen masih terlalu rendah, yaitu di bawah harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Rendahnya harga jual yang diterima petani produsen dari kegiatan pemasaran disebabkan oleh yang pertama, jumlah output yang dijual kurang memenuhi ukuran efisiensi fasilitas sarana pemasaran dan kemampuan biaya yang kurang memadai. Yang kedua, saluran pemasaran komoditas padi yang terlalu panjang. Yang ketiga, lemahnya posisi tawar petani dalam penentuan harga. Dengan adanya integrasi horizontal di tingkat petani, maka beberapa keuntungan yang mungkin dapat diperoleh petani tanpa harus merubah jumlah penjualannya secara individu adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya pemasaran per unit menjadi lebih efisien karena jumlah penjualan secara kolektif lebih besar. Yang kedua, tahapan penanganan pasca panen dapat ditingkatkan karena biaya per unit yang lebih efisien dan kredibilitas petani yang lebih baik. Saluran pemasaran dapat diperpendek karena kemampuan pemasaran petani yang lebih baik. 4. Posisi tawar petani dalam penentuan harga jual menjadi lebih kuat karena dengan membentuk sebuah kelompok, maka ukuran dan jumlah antara petani dengan pedagang perantara menjadi lebih seimbang. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga materi yang sudah saya jelaskan tadi dapat membantu dan bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.